Repotnya sekarang banyak negara minta, bisa nggak Indonesia hadir di hari nasional kami? India sudah minta, Perancis minta, sekarang Pakistan minta. Saya nggak tahu lagi negara mana. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup hardang hari ini bos. Yang pertama datang dari Indonesia Prancis. Nah, jadi si Prancis kabar-kabarnya agak blunder nih. Di mana dibalik jualan alutsistanya, ternyata diam-diam kabarnya ada penekanan ke Indonesia terkait Israel. Dan akibat hal ini, Pak Prabowo pun katanya sampai meninggalkan jadwal pertemuan makan malamnya dengan para petinggi-petinggi dari Dassault, Naval Group, sampai MBDA. Nah loh, ada apakah gerangan? Setelah ini kita kupas tipis-tipis bae bosku. Kemudian kabar kedua, di lain sisi nama Indonesia kini semakin dikenal bos. Bahkan Pak Prabowo pun kini katanya kebanjiran orderan untuk mengisi parade nasional di banyak negara. Nah loh, lantas karena apakah itu? Apakah karena pasukan kita cakep-cakep dan manis-manis? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari tindak tanduk Prancis kepada Indonesia yang kabarnya agak blunder nih bos. Jadi dikabarkan ada penekanan dari pihak Prancis ke Indonesia untuk mengakui negaranya Bapak Netanyahu, Israel. Nah loh. Dan hal ini pun katanya membuat presiden kita langsung dalam tanda kutip nggak mood nih. Nah, jadi dilansir dari Intelligence Online dan artikel lengkapnya admin kutip dari akun TSM. Diketahui bahwa pada tanggal 14 Juli lalu, Pak Prabowo sudah tampil gagah nih sebagai tamu kehormatan dalam perayaan nasional Prancis Bastille Day. Dengan seragam lengkap, dada tegap ya kan, dan angin diplomasi mengiringi langkahnya di Champs-Élysées. Tapi bukan Pak Prabowo namanya kalau tidak memberi kejutan nih bos. Jadi di hari yang sama, pada saat itu kabarnya para industrialis pertahanan Prancis sudah menyiapkan garpu, pisau, dan proposal bisnis mereka masing-masing. Ya, jadi katanya sudah disiapkan nih rencana pertemuan mantap antara delegasi Indonesia Pak Prabowo dengan para petinggi industri pertahanan Prancis dalam acara makan malam bos. Namun apa yang terjadi? Nah, acara itu ternyata dilewatkan sama Pak Prabowo bos. Istilah bekennya di skip. Yap. Jadi acara makan malam yang katanya bersama Dassault, Naval Group, MBDA dan juga Thales ditolak. Tok. Nah, di sini alasannya nyembul keluar katanya karena menurut sumber dari lingkaran dalam mengatakan bahwa presiden tidak melihat urgensinya bos. Jadi bahasa politiknya nggak terlalu penting, nggak ada deal baru, ngapain makan-makan bareng ya kan? Padahal dalam dunia jual beli alutsista, makan malam itu ibarat gladi resik sebelum menandatangani kontrak miliaran dolar bos. Tapi ternyata ada aroma lain di balik masakan Prancis yang katanya terkait tekanan halus dari Prancis ke Indonesia. Nah, apakah itu? Oke, jadi masih dari sumber yang sama, Pak Presiden Prabowo ternyata dikabarkan tidak nyaman dengan tekanan halus dari Prancis yang mendorong Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel bos. Ya, kalau membuka hubungan diplomatik artinya juga mengakui Israel ya kan? Dah loh, ini admin pun nggak setuju bos. Apa urusannya? Kita beli alutsista kok malah menjurus ke hal-hal yang tidak senonoh ya kan? Dan ini dinilai sebagai sebuah langkah yang terlalu jauh bos. Apalagi di tengah situasi Timur Tengah yang kini lagi di titik puncak panas-panasnya. Dan kabarnya beberapa minggu terakhir sebelumnya, Presiden Prabowo bahkan sempat mempertimbangkan untuk membatalkan kunjungannya ke Paris sebagai tamu kehormatan bos. Sebelum akhirnya memutuskan untuk tetap datang. Pasalnya, undangan resmi dari Paris sendiri telah diterima sejak Januari lalu. Dan bicara soal panas, hubungan dagang Prancis-Indonesia juga disebut katanya mulai agak memanas nih. Pasalnya nota kesepahaman soal jet tempur Rafale yang mungkin katanya mau nambah 24 unit itu masih ngambang bos. Kontrak finalnya nggak jadi kelihatan. Sementara itu Pak Prabowo kini dikabarkan malah melirik ke timur.
Tiongkok disebut telah sepakat menjual jet tempur J-10-nya dan pilot Indonesia siap dikirim untuk pelatihan. Nah, ini menurut berita ya. Kemudian di sisi lain untuk kapal selam, Naval Group Prancis memang sudah dapat kontrak 2 unit bos. Tapi uang mukanya belum dibayar. Sementara itu, Tiongkok dengan kapal selam Yuan S-26T-nya sudah menjalin komunikasi intensif dengan Indonesia. Dan sebagai plot twist pamungkas, usai meninggalkan Paris, Pak Prabowo ternyata langsung mendarat di Minsk, Belarus bos. Belarus? Serius? Ya, serius. Karena Belarus adalah pintu masuk senjata Rusia dan Rusia menurut Prancis adalah ancaman jangka panjang. Jadi kalau berita ini benar, maka inilah pesan penting bagi Prancis bos. Kalau kalian mau berteman dengan Indonesia, mau jualan alutsista, mau laris ya kan, maka hormatilah hak memilih dan perasaan Indonesia. Indonesia memilih sekutunya bukan karena tekanan, tapi karena prinsip dan kepercayaan. Dan ingat, Indonesia adalah negara berdaulat dan bukan bidak dalam permainan geopolitik. Ingat itu bos. Oke, lanjut di lain sisi akibat penampilan detail pasukan Indonesia di 2 negara kemarin yaitu di Hari Republic Day, India dan Bastille Day, Prancis. Nama Indonesia di kancah dunia pun kini ternyata semakin dikenal luas bos. Indonesia semakin diakui di luar negeri, di mana admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Kini katanya banyak negara yang ingin mengundang Indonesia ke negaranya, seperti kawasan Afrika hingga Amerika Latin. Nah, jadi kini benua-benua lain dari Afrika sampai Amerika Latin udah mulai ngeliat nama Indonesia nih bos. Ibarat artis yang baru naik pamor ya kan? Tapi ya naik pamor bukan karena kelakuan anehnya ya bos, tapi memang karena skill, power, dan pengaruhnya. Di mana di Kongres Partai Solidaritas Indonesia PSI Jawa Tengah Minggu 20 Juli 2025 kemarin, Pak Prabowo pun mengatakan seperti ini bos. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Saya agak capek. Semua negara ingin ke Indonesia atau mengundang Indonesia ke mereka. Sekarang, negara Afrika, negara-negara Afrika, Amerika Latin, waduh. Saya tuh nggak enak sendiri. Ini belum, sabarlah. 5-6 tahun lagi baru. Enggak, kita mau sekarang. Jadi kita dihormati di mana-mana. Bahkan Pak Prabowo pun juga mengatakan bahwa Indonesia juga sudah diberikan tempat paling depan dalam defile atau parade militer di Prancis pada 14 Juli 2025 lalu. Dan itu merupakan tempat terhormat yang diberikan negara Eropa bagi Indonesia. Namun karena hal itu, kini banyak negara lain yang meminta Indonesia itu hadir dalam hari-hari nasional mereka. Nah lo, mantap jos nih bos. Indonesia pun semakin terkenal. Boleh kita hadir bos, tapi ya minimal kalau kita datang kasihlah penawaran menarik ya kan. Entah itu penawaran untuk borong produk-produk Indonesia, atau bisa juga nih penawaran jual alutsista-alutsista canggih mereka dengan harga diskon kepada Indonesia ya kan. Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.